Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan rahmat dan nikmat. Termasuk saat ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang niat, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Abdillah, yaitu sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Sesungguhnya kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Faqala inna bil madinati. Ini sudah ya ini ya. Iya, sudah apa belum? Nggih. Pak Hari sudah nggih. Hadis nomor 5 berarti sekarang. Berikutnya nggih. Hadis nomor 5 itu warawahul Bukhari itu. Lipatan saya kok sudah ini yang ini. Baik, mohon maaf, kita lanjutkan hadis nomor 5 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Warawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalafna bil madinati. Sesungguhnya ada beberapa kaum, beberapa kelompok masyarakat yang kami tinggal di Madinah. Maksudnya mereka tidak ikut peperangan. Masalakna syi'aban wala wadian illa wahum ma'ana habasahumul udru. Kami tidak menempuh suatu dusun, suatu perkampungan syi'ban wala wadian, dan kami tidak menempuh lembah illa wahum ma'ana habasahumul udru, kecuali mereka selalu menyertai kami, mereka tertahan oleh uzur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini
masih berhubungan dengan masalah pentingnya niat di dalam ibadah. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu punya niatan baik dalam setiap keseharian kita, dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk aktivitas itu yang sifatnya mubah. Jadi meskipun mubah, kalau itu diniatkan ibadah, maka memiliki nilai pahala. Nah, hadis nomor 5 ini pertama memberikan petunjuk kepada kita tentang orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Tabuk, tapi mereka mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengikuti peperangan Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 630 Masehi. Jadi kira-kira 1 tahun sebelum Rasulullah wafat di Madinah. Perang Tabuk ini sesungguhnya perang besar karena Rasulullah saat itu memimpin 30.000 pasukan, 30.000 tentara menghadapi kekaisaran Romawi Bizantium. Ini di tahun 9 Hijriah. Kemudian saat itu cuacanya sangat panas, bahkan cenderung ekstrim. Ini saya kemarin hari Senin baru pulang umroh di Mekah, di Madinah juga masih panas cuacanya, masih 40 derajat Celcius bahkan lebih. Angin malam itu kalau berhembus itu rasanya seperti kita ini berada di belakang api gitu. Jadi karena masih sangat panas, meskipun sebelum itu Madinah sempat diguyur hujan, tetapi sekarang masih musim panas ya, dan apalagi campur angin dan campur debu ya, sehingga para jamaah sangat dianjurkan untuk tetap menggunakan masker ya, bukan hanya karena alasan Covid. Kalau karena alasan Covid sepertinya di sana sudah tidak ada, karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sangat jarang terlihat orang yang mengenakan masker. Tetapi lebih alasan karena debu ya, debu supaya tidak menyerang saluran pernafasan atas ya. Nah, perang Tabuk itu terjadi saat musim panas dan cuacanya sangat ekstrim. Heraklius yang saat itu menjadi kaisar Romawi Bizantium itu berpikir umat Islam itu tidak mungkin berani keluar dari Madinah, karena jaraknya Tabuk dengan Madinah itu masih sekitar 600 km. 600 km itu kan sama dengan sini dengan Jakarta ya, jauh sekali. Tabuk itu memang jauh ya, dan memang di Tabuk ini kadang cuacanya mudah berubah, ekstrim. Kalau kita mendengar ada hujan salju itu ya di Tabuk itu, jadi berubah-ubah di Tabuk itu. Maka tidak mudah melakukan peperangan di Tabuk karena yang dilawan bukan hanya musuh tetapi juga cuaca yang ekstrim ya, kondisi geografis itu. Nah, perang Tabuk ini karena orang-orang Romawi Bizantium itu tidak terima dengan kekalahan yang mereka alami saat perang Mu'tah pada tahun 6 Hijriah. Jadi tahun 6 Hijriah itu terjadi perang Mu'tah dengan kekaisaran Bizantium itu, dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Lalu orang-orang Romawi itu mereka tidak terima dengan kekalahan itu dan mereka ingin melakukan perang balasan, dan itu terjadi saat perang Tabuk. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Tabuk itu ada di medan perang itu selama 20 hari 20 malam. Tapi ternyata tidak terjadi peperangan karena orang-orang dari kekaisaran Romawi Bizantium tidak ada yang berani keluar. Mereka sepertinya hanya memancing apakah umat Islam mau keluar ya untuk menerima tantangan mereka sebagai akibat dari ketidakterimaan mereka atas kekalahan saat perang Mu'tah.
Tapi begitu Rasulullah dan 30.000 pasukan itu keluar dari Madinah menuju Tabuk selama 20 hari 20 malam, beliau ada di Tabuk, itu orang-orang Romawi tidak ada yang berani keluar. Ya, jadi perang ini akhirnya ya bisa dikatakan dimenangkan kaum muslimin meskipun tidak ada peperangan itu ya di Tabuk ini. Nah, ketika kembali dari perang Tabuk itulah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa di Madinah itu ada beberapa kaum, beberapa komunitas, berarti bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya satu kelompok masyarakat, tapi ada beberapa kelompok masyarakat yang sengaja memang tidak mengikuti perang bersama Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa ada 2 istilah Bapak Ibu para jamaah yang berkaitan dengan perang ini. Pertama, ghazwah. Ya, ghazwah itu adalah peperangan yang dipimpin secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ghazwah. Jadi seperti Ghazwatu Badrin, Ghazwatu Uhudin, Ghazwatul Khandaq, ya, Ghazwatu Mu'tah, Ghazwatu Tabuk. Itu peperangan-peperangan besar yang kepemimpinan komando pasukan itu langsung dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan perang kecil, ini bukan perang ecek-ecek, ya, tapi ini perang yang sangat menentukan. Rasulullah harus turun langsung mengambil alih komando pasukan. Ada perang yang Rasulullah tidak turun ke medan perang. Ini yang disebut dengan istilah syariah, ya, syariah. Syariah itu peperangan kecil yang tidak diikuti oleh Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan komando pasukan itu kepada sahabat-sahabat yang beliau pilih. Jadi sahabat-sahabat senior itu biasanya dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi komandan pasukan. Itu namanya syariah. Sehingga kalau dihitung jumlah ghazwah, peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan syariah, peperangan kecil yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Dan itu semua seperti yang sering saya sampaikan dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh umat Islam karena semata-mata bertahan, mempertahankan agama. Jadi bersifat defensif, tidak bersifat ofensif. Tidak kemudian tidak ada sebabnya lalu perang gitu, enggak ya. Jadi perang itu ada perintahnya dari Allah. Perang itu ada aturan mainnya, ada etikanya, termasuk masyarakat sipil itu tidak boleh menjadi korban dari peperangan itu. Dan itu di dalam fikih-fikih tentang jihad dalam makna al-qital, di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan secara rinci syarat-syarat itu ya. Jadi bukan membabi buta, pokoknya perang, termasuk bom bunuh diri macam-macam, itu enggak semudah itu ya peperangan di dalam Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang berikutnya berdasarkan hadis nomor 5 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti peperangan tetapi dia di dalam hatinya pingin niat perang, hanya saja karena mereka ini terhalang oleh udzur, misalnya karena sakit, misalnya karena sedang menjaga istrinya yang sedang hamil, itu termasuk udzur. Maka mereka yang di dalam hatinya punya niatan untuk perang, meskipun mereka tidak bisa berangkat perang, itu mendapatkan pahala yang sama dengan mereka para sahabat yang mengikuti perang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pernah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa di dalam hadis yang lain, di samping hadis innamal a'malu binniyat ini, Rasulullah juga mengatakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Maksudnya, maknanya, seorang mukmin itu hanya dengan niat baik saja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kebaikan itu betul-betul mampu dikerjakan, tentu dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Kita bisa membaca hadis sahih bagi para jamaah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang tentang kasus
pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang itu sebenarnya menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa Bani Israel. Ya, jadi ada orang yang melakukan pembunuhan sebanyak 99 itu. Ya, kita mungkin sangat ingat dengan cerita itu karena cerita itu saya kira berkesan bagi siapa saja, terutama yang menginginkan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia bunuh 99, selama hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Kemudian ketika dia mau taubat, ternyata tidak diberikan optimisme dan harapan oleh seorang tokoh masyarakat, akhirnya dibunuh sekalian tokoh masyarakat itu genap 100. Lalu dia keinginan tobatnya itu masih membuncah, masih menyala-nyala. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, apakah masih ada kemungkinan taubatnya itu diterima oleh Allah. Lalu ulama itu mengatakan masih ada, asalkan Anda mau hijrah. Mau hijrah itu artinya mau meninggalkan tempat di mana Anda melakukan kejahatan terakhir. Maka bergabunglah di sana, di sebuah tempat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Maka orang yang hijrah itu mesti pergaulannya mesti dengan orang baik-baik. Kalau ada orang hijrah kok tidak bergaul dengan orang-orang baik, itu bukan hijrah. Ya. Hijrahnya itu hanya sebatas kata-kata saja. Nah, maka orang ini kemudian berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, yang ditunjukkan oleh orang alim itu, tapi naas. Baru sampai separuh perjalanan, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mengambil nyawanya. Maka orang ini kan lalu mati dalam keadaan dia belum melaksanakan taubatnya, dalam keadaan dia masih berlumur dosa dengan pembunuhan sebanyak 100 jiwa itu. Nah, itu di dalam hadis itu kan diceritakan bahwa malaikat rahmat dan malaikat adab itu berselisih pendapat. Kata malaikat adab, laki-laki ini harus masuk neraka, harus disiksa karena dosanya terlalu banyak dan dia tidak sempat taubat. Tapi kata malaikat rahmat, tidak bisa, ini bagian saya, laki-laki ini harus masuk surga, dia berhak mendapatkan rahmat Allah karena dia sudah punya niatan untuk taubat meskipun dia belum sempat melaksanakan taubatnya itu, belum sempat melaksanakan amal soleh. Maka karena terjadi perselisihan, lalu Allah menurunkan satu malaikat yang bertugas untuk memediasi, kan gitu ceritanya itu ya. Jadi ada malaikat mediator itu ada ya. Jadi bukan hanya hakim aja yang mediator, itu malaikat juga. Nah, malaikat melakukan mediasi. Kata malaikat mediator ini gini saja, coba diukur lebih dekat mana tempat dia dengan taubat dengan tempat dia melakukan kejahatan terakhir, pembunuhan terakhir. Maka setelah diukur jaraknya, ternyata jaraknya itu lebih dekat dengan tempat dia mau melakukan taubat daripada tempat terakhir dia melakukan pembunuhan. Maka orang ini kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia punya niatan untuk taubat meskipun taubatnya belum dilaksanakan ya. Ini para jamaah betapa murahnya Allah, betapa Allah itu maha rahmat bagi hambanya ya. Siapapun yang berdosa sebanyak dan seberat apapun dosanya, itu ternyata ampunan Allah, rahmat Allah lebih luas daripada maksiat dan dosa yang dikerjakan oleh hambanya ya. Jadi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu menanamkan niat baik ya. Biasakan untuk menanamkan niat baik meskipun kita tidak bisa mengerjakannya ya. Misalnya nanti malam saya panjenengan itu kepingin bangun malam untuk melakukan qiyamul lail ya. Tapi tentu jangan niat saja, harus diikhtiari ya. Niat tok ya akeh tunggale nanti. Aku tak niat bangun malam tapi melekan sampai jam 1 malam.
Ya akhirnya ya gak sembahyang tahajud, ya gak sembahyang subuh, amblas kabeh ya. Naudzubillahi min. Jadi harus diikhtiari. Niat baik itu ternyata memberikan sugesti Bapak Ibu para jamaah kepada kita, sehingga perbuatan kita, sikap kita, cara pandang kita itu juga akan ikut baik. Ya, ini nanti akan membangun karakter pribadi kita, termasuk mindset kita itu selalu baik. Dan itu penting dalam kehidupan kita. Ya, pokoknya punya niat baik aja lah. Nah, soal itu bisa atau tidak kita kerjakan itu urusan lain. Tapi yang penting kita punya niat baik. Dan dengan begitu ikhtiar kita juga akan ke sana. Jadi kalau nanti malam kita ingin sholat tahajud, ingin bisa nutup tahajud dengan witir, ya kita beraktivitas nanti mungkin jam 10, jam 11 selesai istirahat, kemudian sebentar lalu kemudian bangun bisa sholat tahajud. Itu berarti bukan sekedar niat, tetapi niat itu betul-betul mampu kita realisasikan dalam bentuk sholat tahajud itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita selalu memiliki niat baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan yang hadis nomor 6, mungkin ada sharing atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau ada kami persilahkan. Kalau tidak ada akan kami lanjutkan hadis nomor 6. Lanjut hadis nomor 6. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Abi Yazid yaitu Ma'nu bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dan dia Abu Yazid ya, yaitu Ma'nu bin Yazid, wa abuhu dan ayahnya yaitu Yazid itu sendiri, wa jadduhu dan kakeknya yaitu Muawiyah, sahabiyun, mereka adalah para sahabat Nabi. Jadi ini cucu, anak dan orang tuanya semuanya termasuk ke dalam golongan sahabat Nabi. Manhum ashabu Rasulillah, siapa yang disebut dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu disebut sahabat karena memang bertemu dengan Nabi dan beriman. Sahabat Umar dan seterusnya. Tapi ada orang yang bertemu dengan Nabi tapi dia tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Jangan menyebut sahabat, kapien gitu loh. Ya, sahabat Abu Jahal bukan sahabat itu. Itu orang yang selalu mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu adalah uang logam yang bahannya terbuat dari emas. Ya, itu dinar. Ayah saya itu mengeluarkan beberapa dinar, ia sedekahkan dinar-dinar itu dan ia berikan kepada seseorang di masjid. Ya, jadi ayahnya yang bernama Yazid itu sedekah beberapa uang dinar kepada seorang laki-laki di masjid. Ya, tentu saja orang-orang yang tidak mampu itu disedekahi, diberi uang dinar. Fajitu, maka saya, yaitu Ma'nu bin Zaid, anaknya sahabat Yazid ini, fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya datang kepada laki-laki yang diberi oleh ayah saya beberapa dinar itu, lalu saya minta uang dinar itu dari laki-laki itu. Ya. Kemudian saya datang menemui ayah saya yang sebelumnya telah sedekah kepada orang-orang di masjid itu tadi. Lalu ayah saya mengatakan, saya tidak bermaksud memberikan uang dinar itu kepada kamu. Tapi kenapa kok uang ini ada di tangan kamu sekarang? Itu.
Ya, fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'nu. Maka ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mestinya orang tua itu yang dipikirkan pertama kali itu anaknya dulu, baru kepada orang lain. Artinya nafkah keluarga itu harus prioritas, baru setelah itu infak sedekah kepada orang lain yang hukumnya sunnah. Ya, ini nyuwun sewu ya. Jadi ternyata ini berdasarkan hadis ini kita diajarkan oleh Rasulullah ada ibadah yang harus diprioritaskan. Apa? Yang wajib itu prioritas. Tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Jangan sampai sunnahnya mengalahkan yang wajib. Poso sunnah Senin Kemis rajin akas bagus, tapi jangan sampai karena alasan puasa sunnah Senin Kemis terus gak sholat subuh, gak sholat duhur, gak sholat asar. Itu kata orang Jawa, buru uceng kelangan delek. Ya, jadi maunya dapat ikan besar tapi dapat ikan gadul-gadul itu ya. Jadi hati-hati. Sholat tahajudnya luar biasa hebat, tapi sayang subuhnya jam 10 awan. Nah, itu oleh opo terusan itu. Ya, jadi ya ada yang prioritas, ibadah itu ada yang prioritas dan yang paling penting itu yang pokok. Sehingga di dalam hadis Nabi yang lain itu Rasulullah mengatakan bagi kita sebagai seorang muslim itu yang paling penting, yang paling pokok adalah sholat 5 waktu. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Sholat 5 waktu. Seandainya tidak qobliyah ba'diyah, tidak tahiyatul masjid, tidak tahajud, tidak duha, gak apa-apa. Yang penting sholat wajibnya ini dikerjakan konsisten. Nah, kalau sudah konsisten ini baru kemudian sholat sunnahnya, kan begitu. Jangan lalu sholat 5 waktunya tidak dikerjakan, tapi tahajudnya rajinnya luar biasa, duhanya luar biasa. Ramadan tidak pernah puasa, tapi Senin Kemis mesti puasa. Itu keliru. Itu keliru. Itu namanya dia tidak bisa menempatkan ibadah prioritas. Sama, nanti prioritas ibadah itu ternyata ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan manusia. Dan yang berhubungan dengan Allah itu tidak mesti prioritas. Bisa jadi yang prioritas adalah yang hubungan dengan sesama manusia. Contoh, nyuwun sewu Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu. Kalau ada seorang perempuan, seorang istri, dia belum sholat Isya. Sementara suaminya sudah sholat Isya karena jamaah di masjid. Lalu karena istrinya di rumah, itu mau sholat Isya. Bapaknya karena sudah pulang dari masjid habis sholat Isya ingin supaya dilayani oleh istrinya, ngajak hubungan suami istri. Tapi istrinya sudah siap mau mengerjakan sholat Isya. Ini kira-kira pertanyaannya, sholat Isyanya dikerjakan dulu apa melayani suaminya dulu? Kira-kira gimana Pak? Nek karepe bapak-bapak yang ngelayani aku dhisik. Tapi karepe ibu-ibu bagaimana? Ya sholat Isyanya dulu, karena sholat Isya itu hukumnya wajib. Isya itu hubungan wajib dengan Allah. Ini melayani suami hubungan wajib dengan sesama manusia. Kalau kewajiban kepada Allah itu benturan dengan kewajiban kepada sesama manusia, maka yang prioritas adalah kewajiban kepada Allah. Tapi kalau yang satu ini bukan kewajiban kepada Allah, misalnya sunnah, tapi benturan dengan kewajiban kepada sesama manusia, maka yang harus diprioritaskan adalah kewajiban kepada sesama manusia. Contoh, masih itu tadi contohnya, supaya gampang dipahami saja. Istrinya di rumah sudah sholat Isya, sudah selesai, ya. Cuman istrinya mau sholat ba'diyah. Nah, sholat ba'diyah Isya itu kan sunnah. Meskipun itu termasuk muakkadah, termasuk sangat dianjurkan. Bapaknya sudah sholat Isya, sudah sholat ba'diyah. Lalu bapaknya, suaminya minta dilayani. Kata istrinya, nanti dulu Mas, aku tak sholat ba'diyah Isya dhisik. Habis sholat ba'diyah Isya, saya tak baca Yasin wong malam Jumat. Ya, setelah baca Yasin, saya tak moco Al-Kahfi. Lo ya sido.
purut situan. Ya, munsret kabeh. Ya, ini suaminya marah. Ndak boleh. Dia perempuan ndak boleh seperti itu. Dia ndak ngerti prioritas ibadah berarti. Yang dia layani mestinya suaminya, karena ini yang wajib. Sementara ba'diyah isya itu hukumnya sunnah. Apa maneh ngenteni maca Yasin, Kahfi. Wong maca Qur'ane gak lancar pisan, isok jam 10 bengi kait mari. Sing lanang ngamuk-ngamuk, ndolek obat gak ono obate, wong ngelune itu tombone bukan obat ya. Nah, jadi para jamaah ini Rasulullah juga mengajarkan kepada kita prioritas. Jadi nafkah istri, nafkah anak, nafkah keluarga itu wajib bagi suami. Sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Jangan dibalik, sedekah ibu wanter tapi bojone gak mangan, anaknya keleleran, ndak bisa sekolah, ndak bisa mondok. Naudzubillahi min dzalik. Padahal itu yang wajib. Nah, ini diadukan oleh Ma'nu ini kepada Rasulullah. Bagaimana komentar Rasulullah? Rasulullah mengatakan begini. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Rasulullah bersabda, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'nu, dan bagimu apa yang kamu ambil hai Ma'nu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini begini para jamaah, nyuwun sewu. Saya panjenengan ini kalau sudah sedekah itu tidak perlu khawatir apakah uang sedekah itu hilang atau tidak perlu khawatir. Apakah uang sedekah ini benar-benar dipakai untuk kepentingan umat Islam atau tidak perlu dipikirkan sampai ke situ. Yang penting kita sedekah. Sama seperti jenengan ngasih pengemis fakir miskin, itu tidak perlu mikir wong iki soge wis gak tak kei. Tidak perlu mikir begitu. Kalau mau ngasih saja. Dan ikhlas, karena nilai pahalanya ada di situ. Gak perlu mau ngasih terus sampai niki sik enom lho, sik kuat nyambut gawe. Kok ngemis-ngemis, gak izin ta. Nah, ini nyuwun sewu. Ini kan melukai, menyinggung perasaan orang. Padahal di Al-Qur'an kita diajarkan jadi qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Mungkin kita melihat ada banyak manusia silver itu ya, ya kadang ya jengkel juga ya. Jadi jengkelnya bukan apa-apa karena itu lalu lintas gitu aja. Jangan sampai terjadi kecelakaan macam-macam. Tapi kalau mau ngasih aja. Kalau tidak mau ngasih ya ngomong yang baik. Boleh, tidak apa-apa. Tidak ngasih ngomong yang baik. Sepuntene, nah itu kalau di kita orang Jawa, mohon maaf, atau tangannya isyarat begini, itu secara konvensional dianggap sebagai penolakan yang baik dan tidak menyinggung perasaan. Tapi kalau ngasih 10.000 tapi pengemisnya diceramai, rungokno kupingmu ya, ngemis iku elek. Terus kira-kira ya apa ini? Dia merasa dipermalukan di situ. Dia merasa dipermalukan, bukan yang terjadi itu kasih sayang, tapi dia pasti dendam kepada orang yang bersedekah kepada dirinya itu ya. Nah, ini maksudnya siapa? Yazid itu ayahnya yang memberikan uang kepada fakir miskin. Itu wong saya memberi kepada fakir miskin, kok malah anak saya yang di fakir miskin itu diminta juga, gitu loh. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu tidak usah khawatir wahai Yazid, kamu dapat pahala sesuai niat kamu sedekah, dan anakmu juga berhak mendapatkan itu karena itu dari kamu sebagai ayahnya. Jadi kalau kita sudah sedekah, masukkan kotak amal, kok kotak amalnya dicolong wong, nyuwun sewu, naudzubillahi min dzalik, itu pahala kita tidak hilang. Waduh, ganjar aku lah hilang lah, 10.000 hilang. Enggak hilang. Itu karena kita sudah satu niat baik, dua kita sudah merealisir niat baik itu. Ya memang keamanan pengurus takmir punya tanggung jawab untuk mengamankan itu. Tapi kalau memang wis wayahe kemalingan, wayahe kecolongan terus kate
ya apa maneh wong itu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, jadi kalau kita memberi kepada orang lain, kemudian oleh orang lain yang kita beri itu ternyata diberikan lagi kepada orang lainnya lagi, ini namanya sedekah yang estafet, itu boleh. Kita tetap mendapatkan pahala. Orang yang kita beri karena ia menyedekahkan kembali dapat pahala. Orang yang diberi karena menyedekahkan kembali juga terus dapat pahala. Ya, jadi pertama niat baik, yang kedua jangan bosan untuk terus melakukan kebaikan. Insya Allah hidup kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ini sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon izin juga, mohon maaf tidak bisa ikut sholat Isya berjamaah di sini karena harus geser di tempat lain. Demikian, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was sihha wal barakah lil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.